Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah kita akan jelaskan kelompok pertama dari isim ghairu munsharif. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam memahaminya. Pada audio yang lalu kita sebutkan isim ghairu munsharif itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama kita akan jelaskan pada audio kali ini. Sebelum kita berbicara tentang kelompok pertama dari isim ghairu munsharif, kita ingat-ingat kembali bait nazam yang menyebutkan 9 faktor penyebab sebuah isim menjadi isim ghairu munsharif. Bait tersebut bunyinya ijma' wazin adilan annis bima'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Mudah-mudahan semuanya sudah menghafal lancar semuanya dan mengerti maksud dari kata ijma', zin, adilan, annis, ma'rifah, rakib, zid, ujmah dan al-wasf. Kembali kepada bahasan utama, kelompok 1 dari isim ghairu munsharif. Kelompok 1 ini terdiri dari 3 bentuk. Masing-masing bentuknya terdiri dari 1 faktor penyebab. Dan masing-masing faktor penyebab ini disebutkan oleh para ulama nahwu, walaupun dia disebutkan hanya 1 faktor, pada hakikatnya dia telah mewakili 1 faktor lainnya. Artinya walaupun disebut 1, pada hakikatnya dia 2 faktor. Bahasa ringkasnya seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang dimaksud adalah yang pertama sighah muntahal jumu', yang kedua alif ta'nis maksurah, yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Sighah muntahal jumu' itu berasal dari lafaz ijma'. Alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah itu berasal dari lafaz an-nis. Kita mulai dari sighah muntahal jumu'. Sighah artinya pola, muntaha artinya puncak, jumu' artinya jamak. Sehingga sighah muntahal jumu' bisa kita terjemahkan secara bebas, pola puncak untuk sebuah jamak. Nah, pola dari sighah muntahal jumu' ini haruslah memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, huruf pertama dan kedua berharokat. Syarat kedua, huruf ketiga berupa alif, yang alifnya dikenal dengan alif taksir. Syarat ketiga, huruf keempat haruslah berharokat kasrah. Contoh wazannya mafa'ilu. Adapun contoh isim yang kita jamak dengan wazan ini adalah masjidun yang artinya masjid dan miftahun yang artinya kunci. Masjidun menjadi masajidu, miftahun menjadi mafatihu, masajidu masjid-masjid, mafatihu kunci-kunci. Kemudian wazan yang kedua mafa'ilu, mafa'ilu. Contoh isim yang kita jamak dengan wazan ini adalah misbahun artinya lampu, miftahun artinya kunci. Misbahun menjadi masabihu artinya lampu-lampu. Miftahun menjadi mafatihu artinya kunci-kunci. Perhatikan di sini pada wazan yang pertama, pada wazan yang kedua ada alif di urutan yang ketiga. Itulah yang kita sebut dengan alif
taksir. Kemudian setelah alif taksir, terkadang ada 3 huruf, terkadang ada 2 huruf. Pada wazan yang pertama setelah alif taksir ada 2 huruf, ain dan lam. Pada wazan kedua ada 3 huruf, ain, ya, dan lam. Nah, dari situ sebagian meringkaskan jamak sighah muntahal jumu atau wazan, wazan untuk sighah muntahal jumu. Terkadang setelah alif taksirnya terdapat 2 huruf, dan terkadang setelah alif taksirnya terdapat 3 huruf, dan huruf tengahnya dari 3 huruf yang terakhir itu dia dalam keadaan sukun, ya. Huruf tengahnya sukun. Kemudian ada beberapa wazan semisal yang kita sebutkan sebagai tambahannya. Ada fawailu, qawalibu, fa'alilu, fawailu. Di catatan kita berikan contoh-contoh isimnya beserta terjemahan isimnya. Itu yang kita bisa sampaikan terkait sighah muntahal jumu. Kemudian ketika nanti kita menyatakan masajidu, ya, masjid-masjid. Misalkan ada sebuah kalimat zahabtu ila masajida. Zahabtu ila masajida. Zahabtu, aku telah pergi, ila, ke, masajida, masjid-masjid. Dilihat di situ ada ila yang artinya ke, dan dia merupakan harfu jar. Setelah harfu jar pastinya isim majrur. Dan isim majrur pada umumnya harakat asalnya adalah kasrah. Kenapa kok masajida bukan masajidi? Jawaban kita apa? Masajida adalah sighah muntahal jumu. Dan masajida adalah isim ghairu munsharif. Kemudian begitulah kita menyikapi kata mafatihu, masabihu, mafatihu, dan kata-kata lainnya yang kalau kita teliti dia merupakan bagian dari wazan sighah muntahal jumu. Ya, dia adalah isim ghairu munsharif dengan satu faktor, yaitu sighah muntahal jumu. Kita masuki faktor berikutnya, alif ta'nis maqsurah. Alif ta'nis berarti ada alif yang dia menjadikan isim tersebut muannas, ya, alif ta'nis yang menjadikan sebuah isim memiliki makna ke jenis perempuan, ya, menunjukkan jenis perempuan. Isim tersebut menunjukkan jenis perempuan. Jika ada isim yang padanya alif ta'nis, maka isim tersebut menunjukkan jenis perempuan. Kemudian kata maksurahnya ini menggambarkan bahwasanya isim tersebut menjadi isim maksur. Isim tersebut menjadi isim maksur. Alifnya adalah alif ta'nis. Isimnya adalah isim maksur. Taib. Di sini kita contohkan Salma, seorang perempuan yang bernama Salma. Salma ini dia adalah isim maksur, sehingga dia harokat akhirnya tidak bisa tertulis. Akhirnya bukan zahirah tapi muqaddarah. Kita ketahui bersama kalau bisa ditulis disebutlah dia zahirah. Kalau tidak bisa ditulis disebutlah harokatnya muqaddarah. Nah, Salma ini masuk kategori isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena pada kata Salma ada alif ta'nis maksurah. Itu jawabannya. Ya, kita ulang lagi pertanyaannya, kenapa Salma ini
menjadi isim ghairu munsharif? Jawabannya karena pada kata Salma ada alif ta'nis maksurah. Nanti akan jelas kelihatan Salma ini isim ghairu munsharif kalau kita contohkan ya dengan sebuah kalimat. Misalkan marartu bisalma, aku melewati Salma. Nah, saat mengi'rab kita akan menyebutkan Salma isim majrur wa alamatu jarrihi, dan alamat majrurnya Salma ini adalah fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah niyabatan anil kasri. Alamat majrurnya Salma adalah fathah muqaddarah sebagai pengganti dari kasrah. Dilihat di situ. Ada tanda atau ada ciri isim ghairu munsharif. Apa cirinya? Isim ghairu munsharif tidak boleh dibaca tanwin, dan kalau dia majrur harokatnya adalah fathah, bukan kasrah. Nah, begitu baru terlihat Salma ini adalah isim ghairu munsharif. Dan demikian juga nanti contoh-contoh lainnya seperti Laila, seorang perempuan yang bernama Laila, Hubla, seorang wanita yang hamil, Sughra, sesuatu yang kecil, Ru'ya, mimpi, Bushra, kabar gembira. Nah, isim-isim yang kita contohkan ini adalah isim-isim ghairu munsharif dikarenakan ada alif ta'nis maksurah. Kemudian alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nisnya sebagaimana kita jelaskan tadi, ketika dia memasuki isim menjadikan isim itu menunjukkan jenis perempuan. Alif ta'nis ketika dia memasuki isim menjadikan isim tersebut menunjukkan jenis perempuan. Sekarang mamdudah ini menunjukkan bentuk alifnya bagaimana. Mamdudah itu adalah alif tegak yang setelahnya ada hamzah. Mamdudah itu adalah alif yang dibentuk tegak lurus, setelahnya ada huruf hamzah. Kita contohkan di situ asma'u. Asma'u. Ya. Asma'u ini adalah seorang perempuan bernama Asma. Nah, kalau kita contohkan di sini, marartu bi asma'a, dhahabtu ila baiti asma'a. Lihat contoh pertama. Marartu bi asma'a, aku melewati Asma. Asma adalah isim majrur karena huruf jar ba. Tapi ternyata dia tidak berharokat kasrah sebagaimana umumnya isim majrur. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan Asma adalah dikarenakan Asma adalah isim ghairu munsharif. Faktor penyebab dia menjadi isim ghairu munsharif apa? Alif ta'nis mamdudah. Sehingga kalau kita mengi'rab, kita sebutkan Asma adalah Asma'a isim isim majrur yang dia adalah isim ghairu munsharif, alamat jarnya adalah fathah pengganti kasrah. Pada contoh yang kedua kita sebutkan dhahabtu ila baiti asma'a. Asma di sini menjadi mudhafun ilaihi, dan kita punya kaidah setiap mudhafun ilaihi pasti majrur, dan ternyata majrurnya di mudhafun ilaihi tetap dia berharokat fathah sebagaimana marartu bi asma'a. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar Asma ini adalah isim ghairu munsharif karena dia memiliki satu faktor penyebab dia menjadi isim ghairu munsharif, yaitu alif ta'nis mamdudah, dan penguatnya adalah ketika dia majrur harokatnya bukan kasrah tapi fathah.
Kemudian kita sebutkan contoh-contoh lainnya, ada Hawwa'u, Sauda'u. Hawwa'u seorang perempuan bernama Hawa, Sauda'u warna hitam, Nufasa'u wanita-wanita yang nifas, As-Sahra'u padang Sahara, Sarra'u kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.